Halo semuanya, selamat datang di tutorial fisika yang kedua mengenai arus searah. Oke, langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Perhatikan rangkaian listrik di bawah. Diketahui R1 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 10 ohm juga. Nah, kita langsung aja tulis di sini, biar lebih gampang ya. 5 ohm, kemudian di sini 10 ohm. Nah, 10 ohm, dan juga R3 10 ohm. Oke, tentukan arus yang melewati hambatan R1. Nah, R1 sebelah sini ya, teman-teman. Jadi tanya arus yang melewati R1. Kemudian yang kedua, tentukan beda tegangan antara titik A dan titik C. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita asumsikan arah dari arus di loop ini, di rangkaian ini. Oke. Akan kita asumsikan arahnya ke sini. Kemudian untuk R2 ke sini. Dan R3 ke sini. Sehingga kemudian kita gambarkan arah loopnya. Dan ini loop 1. Dan loop 2. Nah, berdasarkan arah arus yang telah kita gambarkan, kita bisa melihat bahwa untuk arus 1 ditambah arus 2 merupakan arus 3. Nah, arus 1 ditambah arus 2 sama dengan arus 3. Oke, jadi kita sudah mendapat yang bersamaan yang pertama, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kemudian untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, kita lihat di loop 1. Yang pertama, kita mulai dari sini, I1 dikali dengan R1, kemudian I3 dikali dengan R3. Kemudian di sini kita bertemu dengan tegangan. Nah, di sini kita di sini kan ada garis yang lebih panjang dan ada garis yang lebih pendek. Nah, untuk garis yang lebih panjang merupakan bentuk positif. Sehingga apabila kita bertemu dengan garis yang lebih panjang, kita tuliskan positif. Nah, di sini tegangannya 4 volt, jadi di sini plus 4. Kemudian kita ketemu lagi dengan tegangan di sini. Nah, karena di sini kita bertemu dengan garis yang lebih pendek, maka tadinya negatif. Sehingga kita tulis di sini min 20 volt. Sama dengan 0. Ingat, setiap loop ini sama dengannya harus 0. Hukum Kirchhoff. Oke, kemudian kita substitusikan R1 sama dengan 5, jadi 5I1, ditambah R3 sama dengan 10 ohm, jadi 10 I3, sama dengan, nah kedua ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sama dengan 16. Kita dapatkan persamaan lagi. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan ini. Nah, 5I1 ditambah 10. Nah, I3 merupakan I1 tambah I2. Jadi di sini kita ganti I1 tambah I2. Sama dengan 16. Diperoleh 5I1 tambah 10I1 tambah 10I2 sama dengan 16. Menjadi 15I1 tambah 10I2 sama dengan 16. Oke, kemudian kita akan tinjau loop 2. Nah, di sini kita mulai dari R2 dulu, I2 kali R2, ditambah di sini kita ketemu dengan R3, I3 kali R3, ditambah 4, kemudian kita ketemu lagi dengan tegangan 30. Namun karena di sini garis yang lebih pendek, kita ketemu garis yang lebih pendek, jadi tandanya negatif. Sehingga I2 tambah I2 R2 tambah I3 R3 tambah 4 min 30 sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi lagi. Di sini R2 sama dengan 10, 10 I2 ditambah 10 I3. Ini pindahkan ruas ke sebelah kanan sama dengan 26. Kemudian substitusi persamaan 1 ke persamaan ini. Diperoleh 10 I2 tambah 10. I3-nya menjadi I1 plus I2 sama dengan 26. 10 I2 tambah 10 I1 tambah 10 I2 sama dengan 26.
menjadi 10I1 ditambah 20I2 sama dengan 26. Nah, agar menjadi lebih sederhana, kita bagi persamaan kedua ruas dari persamaan tersebut dengan 2. Menjadi 5I1 tambah 10I2 sama dengan 13. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3 untuk mendapatkan nilai I1 dan juga I2. Nah, persamaan yang pertama ada 15 I1 tambah 10. Oh, maaf, ini harusnya 10I2. 10I2. 10I2, 5I1, 15I1 tambah 10I2. Nah, ini typo lagi ya, teman-teman. Harusnya 10I2 sama dengan 16. Kemudian 5I1 tambah 10I2 sama dengan 13. Kita eliminasi. Nah, karena di sini koefisiennya sudah sama-sama 10, sehingga kita tinggal kurangkan saja. Diperoleh 10I1, ini 0. Kemudian 16 kurangi 13, 3. Sehingga I1 sama dengan 3/10 atau 0,3 ampere. Nah, karena tadi yang ditanya hanyalah arus yang melewati hambatan R1, di mana hambatan R1 tadi kita misalkan I1 ya teman-teman. Sehingga diperoleh arus yang melewati R1 yaitu 0,3 A. Oke, untuk nomor soal A udah kita dapatkan. Kemudian kita mencari soal yang B. Tentukan beda tegangan antara titik A dan titik C. Nah, titik A ini dan titik C. Untuk mencari tegangan dua titik, kita dapat menghitungnya dari sini, ataupun dari sini. Namun kita cari yang paling lebih gampang, supaya hitungannya tidak ribet, teman-teman. Nah, karena kita mencari yang lebih gampang, kita mencari yang sini saja. Diperoleh VAC sama dengan VA tambah VC. Nah, VAC sama dengan, sini kita bertemu dengan tegangan 20. Kemudian di sini kita bertemu dengan min 4. Sehingga sama dengan 16 volt. Cukup seperti itu saja. Hingga tegangan antara titik A dan titik C sama dengan 16 volt. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Rangkaian di samping mempunyai dua loop. Diketahui tegangan 2 sama dengan tegangan 3 sama dengan 2 tegangan 1 sama dengan 6 volt. Nah, di sini karena 2 tegangan 1, artinya tegangan satunya sama dengan 3 volt. Karena 2 tegangan 1 itu 6, jadi tegangan 1 sama dengan 3. Nah, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R5 sama dengan R sama dengan 2 ohm. Dan R4 sama dengan 2R1 sehingga R4 sama dengan 4 ohm. Oke, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, tuliskan persamaan tegangan masing-masing loop. Yang kedua, tentukan nilai arus pada setiap hambatan. Nah, seperti yang udah kita bahas pada soal sebelumnya, kalau hukum Kirchhoff selalu sama dengan 0. Nah, untuk loop yang pertama, nah di sini sudah diasumsikan arah arusnya, sehingga kita hanya tinggal ngikutin saja. Nah, berarti arahnya gini ya, teman-teman. Kemudian, untuk loop 2 arahnya gini. Oke, untuk loop 1, dimulai dari sini. Kita bertemu dengan yang negatif terlebih dahulu, jadi kita tulis minus. Kemudian I1 kali R1, I4 kali R4. Kemudian kita bertemu dengan positif, jadi positif, tegangan 2.
Kemudian di sini kita bertemu dengan I2 kali R2 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk loop 2, masih mirip ya caranya. Kita mulai dari sini, I5 kali R5, minus tegangan 3, I3 kali R3, I4 kali R4, plus tegangan 2 sama dengan 0. Nah, tadi kita hanya diminta untuk menuliskan persamaan, jadi cukup sampai sini saja. Kemudian yang B, tentukan nilai arus pada setiap hambatan. Oke, jadi di sini kita peroleh, sebentar. Kita peroleh bahwa tegangan 1 ditambah tegangan 3 sama dengan tegangan 4, karena semuanya mengarah ke sini. Jadi tegangan 1 tambah tegangan 3 sama dengan tegangan 4. Kemudian kita peroleh bahwa di sini I5, di sini 3. Jadi I5 sama dengan I3. Begitupun juga di sini I1, I2. Jadi mereka tegangannya sama. Oh, arusnya sama, maaf. Kemudian substitusikan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, ini sudah diketahui tegangannya semuanya. Jadi kita tinggal substitusi, minus 3 tambah 2I1 tambah I3 plus I1 plus I3, karena tadi di sini awalnya I4. Substitusi dari sini, dikali dengan 4, di mana 4 itu R4, ditambah 6, ditambah 2I1 sama dengan 0. Jadi 8I1 tambah 4I3 sama dengan minus 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2I3 minus 6 tambah 2I3 tambah I1, I1 plus 3 tambah 4 tambah 6 sama dengan 0. Diperoleh 4I1 tambah 8I3. Sehingga I1 sama dengan minus 2I3. Kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Oke, kita lihat dulu persamaan 4. Ini persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, 8I1 tambah 4I3 sama dengan minus 3. Nah, tadi kita peroleh I1 sama dengan min 2I3, kita substitusi di sini. Ini diperoleh minus 16I3 tambah 4I3 sama dengan min 3, min 12I3 sama dengan min 3. Hingga I3 sama dengan 0,25A. Nah, I1 sama dengan tadi sudah kita cari ya, minus 2I3. Sehingga I1 sama dengan minus 2 kali 0,25 sama dengan minus 0,5A. Oh ya, untuk penulisan koma, maaf di sini tidak konsisten. Untuk penulisan koma bisa menggunakan koma atau titik, namun harus konsisten ya teman-teman. Di sini kurang benar karena tidak konsisten. Oke, kemudian yang sudah kita peroleh tadi persamaan I4 sama dengan I1 plus I3. I4 sama dengan minus 0,5 ditambah I3-nya 0,25 diperoleh I4 sama dengan minus 0,25A. Dan juga tadi kita udah tahu I5 sama dengan I3 sama dengan 0,25 dan I2 sama dengan I1 sama dengan minus 0,5A. Jadi kita udah peroleh semua tegangan yang ada di rangkaian I1, I2, I3, I4, dan I5. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Beda potensial 3NV dipasang pada kawat tembaga sepanjang 2 cm yang memiliki jari-jari 2 mm. Berapa muatan yang melalui penampang dalam selang waktu 3 milisekund? Diberikan data resistivitas tembaga adalah 1,69 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, agar lebih mudah, kita tulis terlebih dahulu diketahui pada soal ada tegangan atau beda potensial 3 kali 10 pangkat min 9 volt. Kita convert ya ke volt. Kemudian ada panjang kawat tembaga dari 2 cm kita convert ke meter jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada jari-jari R 2 mm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter. Dan waktu selang waktu 3 milisekund. Kita convert ke second jadi 3 kali 10 pangkat min 3 second. Dan resistivitas tembaga atau Rho sama dengan 1,69 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Oke, yang pertama kita akan menghitung nilai kawat tembaga
di mana nilai dari kawat tembaga R sama dengan Rho kali L per A atau area. Sama dengan kita substitusi Rho-nya 1,69 kali 10 pangkat min 8, L-nya 2 kali 10 pangkat min 2 per untuk areanya pi R kuadrat. Pi kali R. 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Sehingga diperoleh R sama dengan 2 kali 2,69 kali 10 pangkat min 5 ohm. Nah, kemudian kita mencari arus yang mengalir pada kawat, di mana I atau arus sama dengan V per R. Nah, V-nya sudah diketahui pada soal 3 kali 10 pangkat min 9 per R-nya baru saja kita cari 2,69 kali 10 pangkat min 5 ohm. Sehingga diperoleh I sama dengan 1,15 kali 10 pangkat min 4 ampere. Oke, kemudian dalam selama waktu 3 milisecond, jumlah muatan yang melalui penambang kawat adalah delta Q atau muatan sama dengan I kali delta T. Di mana I-nya barusan kita cari 1,15 kali 10 pangkat min 4. Dan juga delta T-nya pada soal 3 milisecond atau 3 kali 10 pangkat min 3 second. Sehingga diperoleh muatan yang melewati penambang kawat dalam waktu 3 milisecond yaitu 3,35 kali 10 pangkat min 7 kolom. Nah, di sini harusnya delta T ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika R1, R2, R3, R4 sama dengan R5 sama dengan R6, R7, R8, semuanya sama dengan 4 ohm, dan tegangan baterai V0 22 volt, maka berapakah daya disipasi pada R2? Nah, R2 itu di sini ya, teman-teman. Oke, nah, kita tulis lagi diketahuinya ini, kemudian tegangannya 22 volt. Mencari nilai R-nya untuk menentukan nilai arus yang mengalir keluar dari baterai. Untuk jadi kita R1, R7, R4, bentar. R1, R7, R4 kan seri ya, teman-teman. Nah, ini tuh seri. Sehingga untuk mencari R yang seri, kita tambahkan R1 plus R7, R4 sama dengan 3R. Nah, kemudian R1, R7, R4 ini paralel dengan R8. Sehingga R-nya itu seper R sama dengan seper 3R tambah seper R. Seper R-nya ini dari R8 ya. Tangan 3R-nya ini dari R174. Diperoleh R1748 sama dengan 3/4R. Oke, nah kemudian R1 kita sudah membuat ini seri ya. Kemudian R1748 seri dengan R2 dan R5. Sehingga Rx-nya sama dengan R1748 tadi 3/4R, ditambah R2-nya R, dan R5-nya R. Sama dengan 11/4R. Nah, tadi R-nya 4 ohm, jadi R-nya sama, jadi R-nya sama dengan 11/4 kali 4. Sama dengan 11 ohm. Kemudian kita mencari nilai arus yang keluar dari baterai. Sama dengan V per R. I sama dengan V per R. V-nya sudah kita pada soal 22 volt per R-nya 11 ohm. Jadi 22/11 sama dengan 2 ampere. Nah, arus yang mengalir pada R2 sama dengan arus yang mengalir keluar dari baterai. Maka daya disipasi R2 sama dengan, nah ini rumus daya disipasi teman-teman, P sama dengan I kuadrat R. Karena kita mencari daya disipasi pada R2, jadi P2 sama dengan I kuadrat R2. Cukup menggunakan R2. Sama dengan I-nya sudah kita cari tadi, 2 kuadrat kali R2, 4. Sama dengan 16 watt. Sehingga daya disipasi pada R2 yaitu 16 watt. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada saklar es terbuka seperti ditunjukkan pada gambar, nah itu gambarnya saklarnya sudah terbuka. Arus pada baterai adalah 1 mA. Ketika saklar es ditutup pada posisi 1,
Nah, ditutup pada posisi 1 itu berarti gini. Sakarnya nutup gini. Arus yang mengalir pada baterai sama dengan 1,2 mili ampere. Kemudian, jika saklar es ditutup pada posisi 2, berarti ditutup pada posisi 2 gini ya, teman-teman. Nah, arus dalam baterai adalah 2 mili ampere. Tentukan nilai hambatan resistor R1, R2, dan R3. Oke, ketika saklar es terbuka, nah tadi case yang pertama, saklar es terbuka, maka jadi untuk saklar es terbuka kan hanya arus itu melewati ini kan. Nah ini R2 nggak dilewatin karena saklarnya tertutup. Jadi maksudnya R2 yang sebelahnya teman-teman. R2 yang ini kan ini ada R2. Nah untuk memudahkannya mungkin aku pakai aksennya. Di sini RA2 aksen. Nah, R1, R2 tambah R3 sama dengan V per I sama dengan V-nya 6, karena di sini sudah diketahui 6. Nah, per I-nya 1 mili ampere. 1 mili ampere itu jika dikonvert ke ampere menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi, di sini ya. Jadi, sama dengan 6 kilo ohm. Kemudian ketika saklar ditutup pada posisi 1, ditutup begini, maka arus yang dilewatin yaitu R1, R2, R2 per 2, R2 per 2 ini maksudnya kan di sini ada R2, 2 R2. Sehingga R2 per 2 ditambah R3. Karena, gimana ya? Karena di sini tuh melewati, jika sakarnya ditutup pada posisi 1, maka melewati ini juga melewati ini. Begitu, teman-teman. Jadi, R2-nya ini kan paralel ya. Di R2 per 2. Oke, jadi diperoleh 6 per 1,2 kali 10 pangkat min 3. Diketahui tadi ya, arusnya 1,2 mili ampere. Sama dengan 5 kilo ohm. Kemudian ketika saklar ditutup pada posisi 2, ditutup sini, maka R1 tambah R2 tambah R3. Karena di sini R2 aksennya tidak dilewatin. Sehingga R1 tambah R2. Oh ya, di sini R3-nya tidak, karena jika saklar S-nya S2 ditutup pada S2, maka harusnya lewatin ke sini. Sehingga sama dengan 6 per 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, diketahui kan tadi 2 mili ampere. 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 kilo ohm. Nah, dari persamaan 1, 2, 3, persamaan ini 1, 2, 3, maka diperoleh R1 1 kilo ohm, R2 2 kilo ohm, dan R3 3 kilo ohm. Nah, gimana cara kita mencari ini? Kita bisa eliminasi, teman-teman. Coba kita cari. Misalnya yang pertama, R1 tambah R2 tambah R3, 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua, agar lebih mudah kita kali 2 ya. Untuk menghilangkan penjemputnya. 2R1 tambah 2R3 sama dengan 10. Kemudian ini persamaan 1, ini persamaan 2,
Kemudian persamaan 3. Kita tinjau persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Dan persamaan yang kedua, 2R1. Oke, dikurangin. Berarti minus R1 minus R3 sama dengan minus 4 kilo ohm. Berarti R1 tambah R3 sama dengan 4 kilo ohm. Oke, kemudian kita mengeliminasi menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Kemudian persamaan 3. Oke, kita kurangin. Diperoleh R3 sama dengan 3 kilo ohm. Nah, berarti R3 3 kilo ohm sudah benar. Nah, di sini tadi kita peroleh R1 tambah R3 sama dengan 4 kilo ohm. Berarti R1 tambah 3 kilo ohm sama dengan 4 kilo ohm. Berarti R1 sama dengan 1 kilo ohm. Nah, sudah peroleh. Sudah benar ya teman-teman, seperti jawabannya tadi. Sekarang kita mencari R2. Nah, kita substitusi ke persamaan 3. 1 kilo ohm, R1 1 kilo ohm, tambah R2 sama dengan 3 kilo ohm. Diperoleh R2-nya sama dengan 2 kilo ohm. Nah, sudah benar. Oke, jadi jawabannya adalah R1 sama dengan 1 kilo ohm, R2 sama dengan 2 kilo ohm, dan R3 sama dengan 3 kilo ohm. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, kita lanjut ke nama yang terakhir, yaitu nomor 6. Gambar di samping menunjukkan alat ukur ideal voltmeter dan ampermeter yang dipasang pada rangkaian listrik yang terdiri dari kombinasi baterai, resistor, dan saklar es. Diketahui baterai 1 25 volt, baterai 2 15 volt, R1 100 ohm, dan R2 75 ohm. Nah, kita tulis agar lebih gampang ya melihatnya. Ini 100 ohm. Kemudian baterai 2 15 volt, R2 75 ohm. Oke, tentukanlah yang pertama potensial listrik yang ditujukan voltmeter ketika S dibuka. Dan titik manakah yang berpotensial listrik lebih tinggi? Apakah A atau B? Kemudian yang B, daya disipasi pada R1 ketika S dibuka. Kita jawab A yang A terlebih dahulu. Nah, ketika S dibuka, maka rangkaian listriknya itu sama persis yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Karena gambar tersebut S-nya sudah terbuka ya teman-teman. Nah, anggap arus listriknya itu I dan mengalir dalam rangkaian searah jarum jam. Nah, seperti gini. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff diperoleh I kali R1. Jadi urutannya seperti gini teman-teman. I kali R1, kemudian baterai 2, karena kutub negatif terlebih dahulu, jadi terus negatif tegangan 2 atau baterai 2, ditambah I kali R2, ketemu lagi dengan baterai 1, minus baterai 1, sama dengan 0. Nah, di sini arusnya sama, I1 dan I2, arus di R1 dan R2 itu sama. Kenapa? Karena ini merupakan rangkaian seri. Jadi I dikali R1 tambah R2 sama dengan, nah, baterai 1 dan baterai 2 pindah ruas. Sama dengan baterai atau tegangan 1 tambah tegangan 2. Kemudian I, kita substitusi saja.
R1 100, R2 75 kita substitusi dengan 25 dan 15. Sehingga diperoleh harusnya sama dengan 40/175 atau 0,228 ampere. Nah, potensial listrik antara titik A dan B sama dengan VA min VB. Nah, di sini kita bisa mencarinya lewat sini ataupun lewat sini. Nah, kita cari yang sebelah sini saja, teman-teman. Jadi, minus baterai kedua ditambah dengan I kali R2. Nah, minus baterai 2 sudah diketahui tadi 15, ditambah I-nya 0,228 ampere yang sudah kita hitung sebelumnya, ditambah R2 sudah diketahui yaitu 75. Diperoleh tegangan atau potensial listrik antara A dan B yaitu 2,1 V. Nah, karena di sini VA min VB lebih dari 0, maka potensial di titik A itu lebih tinggi atau lebih besar daripada titik B. Nah, misalkan nih kita sudah menghitung, tapi ternyata dapatnya negatif. Artinya berarti VB lebih besar dari VA. Begitu, teman-teman. Jadi kita tinggal lihat tanda negatif atau positifnya. Begitu. Oke, kemudian kita lanjut yang B. Ya, disipasi pada R1 ketika S dibuka. Nah, seperti soal yang sebelum-sebelumnya ya, disipasi rumusnya apa? Oke, rumusnya P sama dengan I kuadrat R. Nah, karena di sini R1, maka kita menggunakan R1. Kemudian kita substitusi, I-nya sama dengan 0,228. Kemudian dikuadratkan, dikali R1, 100. Sama dengan 5,198 Watt. Nah, untuk tutorial fisika yang kedua, cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Good luck buat fisikanya. Semoga sukses dan selamat belajar.